Halo Pak Kendi, saya Vila dengan NPM 2341154, terlampir cara dalam pengolahan data melalui Smart PLS 4. Judul artikel saya yaitu pengaruh customer satisfaction dalam meningkatkan cross-selling produk tabungan dan deposito di bidang perbankan. Selanjutnya kita harus membuka file Excel kita terlebih dahulu, kemudian baru kita buka aplikasi Smart PLS 4-nya. Setelah aplikasi Smart PLS terbuka, pertama klik New Project, kemudian bisa diisi nama filenya. Kemudian sambil menunggu videonya jalan, saya juga akan menjelaskan sedikit terkait Setelah ataupun diisi nama filenya, ini. kita dapat mengklik import data file. Jadi Terus uji setelah itu auto bisa ini dipilih digunakan file untuk yang mau mengukur validitas konvergen, yaitu kemudian sejauh mana klik setiap import, indikator mampu kemudian mempresentasikan klik konstruk back, yang dan diukurnya. barulah kita Jadi suatu indikator klik ini create dinyatakan modelnya. valid apabila memiliki nilai auto loading lebih dari 0,70. Dan berdasarkan hasil pengujian yang saya buat, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen karena memiliki nilai auto loading di atas batas minimum yang dipersyaratkan. Jadi pada tahap awal terdapat dua indikator yaitu CSO3 dan DS2 yang memiliki nilai loading faktor di bawah standar sehingga dieliminasi dari model penelitian. Setelah dilakukan penghapusan dan pengujian ulang, seluruh indikator yang tersisa menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjelaskan konstruk masing-masing. Jadi untuk konstruk cross-selling opportunities diukur dari Setelah membuat 4 model, indikator klik yang seluruhnya calculate, memiliki terus kemampuan pilih representasi PLSM yang kuat terhadap algorithm, variabel lalu klik latennya. start calculate. Setelah itu baru Customer kita klik auto satisfaction juga loadingnya. memiliki 5 indikator Kemudian yang jika seluruhnya memang valid ada dalam yang mengukur merah, tingkat maka kepuasan kita harus pelanggan. menghapus Variabel digital strategi item yang merah diukur tersebut. menggunakan 4 indikator Kemudian yang menunjukkan setelah itu baru kontribusi kita kuat generate dalam kembali. menjelaskan strategi digital perusahaan. Selanjutnya, product evaluation dan purchase intention masing-masing memiliki 5 indikator yang valid dan mampu menjelaskan persepsi evaluasi produk serta niat pembelian konsumen. Jadi dari hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan telah memenuhi persyaratan convergent validity sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut pada model strukturalnya. Kemudian saya lanjut ke analisis construct reliability and validity. Pengujian construct reliability dan validity ini bertujuan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas konstruk melalui pengukuran Crunchband Alpha, Composite Reliability, and Average Variance Extravate atau AV. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Crunchband Alpha yang berada di atas minimum yang direkomendasikan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator dalam konstruk memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur variabel yang sama. Dan selain itu, nilai composite reliability pada seluruh variabel juga telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Dan hasil tersebut mengidentifikasikan bahwa indikator-indikator dalam masing-masing konstruk mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan juga reliable. Jadi dari sisi validitas konvergen, seluruh konstruk memiliki nilai average variance extracted yang melebihi batas minimum sebesar 0,50, yang berarti hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh variance indikator berhasil dijelaskan oleh konstruk yang diukur dibandingkan dengan kesalahan pengukuran. Jadi dengan demikian, seluruh variabel penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas sehingga dapat digunakan untuk tahap pengujian model berikutnya. Kita lanjut lagi ke analisis discriminant validity menggunakan HTMT. Pengujian discriminant validity dengan metode HTMT bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian benar-benar berbeda satu sama lain. Berdasarkan hasil pengujian HTMT, seluruh nilai berhubungan antara konstruk berada di bawah atas maksimum yang direkomendasikan, yaitu 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih pengukuran antara konstruk. Kemudian, hubungan tertinggi ditemukan antara customer satisfaction dan digital strategy. Meskipun demikian, nilainya masih berada di bawah kritis hingga tetap memenuhi kriteria discriminant validity. Sementara itu, hubungan antara konstruk lainnya menunjukkan tingkat korelasi yang lebih rendah, yang semakin memperkuat bahwa masing-masing variabel mengukur konsep yang berbeda. Dengan demikian, model penelitian telah memenuhi syarat discriminant validity berdasarkan pendekatan HTMT-nya. Selanjutnya yaitu analisis discriminant validity menggunakan Fornell-Lecker criterion. Pengujian discriminant validity juga digunakan menggunakan metode Fornell-Lecker criterion. Metode ini membandingkan akar kuadrat AV pada setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya. Jadi hasil pengujiannya menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AV pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi dengan konstruk lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap variabel memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan indikator-indikatornya sendiri dibandingkan menjelaskan indikator milik konstruk lain.
Dengan terpenuhinya kriteria Vanderlacker ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian memiliki validitas diskriminan yang baik dan mampu membedakan konsep yang diukur secara jelas. Selanjutnya ke analisis cross-loading. Pengujian cross-loading bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki korelasi tertinggi terhadap konstruk yang diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator menunjukkan nilai loading tertinggi pada konstruk asalnya. Indikator-indikator Customer Company Identification memiliki korelasi terbesar dengan variabel Customer Company Identification dibandingkan dengan variabel lainnya. Demikian pula indikator Customer Satisfaction, Cross-Selling Opportunities, Digital Strategy, Product Evaluation, and Purchase Intention menunjukkan pola yang sama. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa setiap indikator mampu membedakan konstruk yang diukur secara jelas dan tidak terjadi permasalahan overlap antara variabel penelitiannya. Selanjutnya, analisis Variance Inflation Factor atau VIF. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah multikolonialitas antara indikator dalam model penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai VIF yang berada di bawah batas maksimum yang merekomendasikan yaitu 5.00. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kolerasi yang terlalu tinggi antara indikator yang dapat mengganggu estimasi modelnya. Tidak adanya masalah multikolinearitas menunjukkan bahwa setiap indikator memberikan informasi yang unik dalam menjelaskan konstruk yang diukur dan tidak terjadi redundasi informasi yang berlebihan. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas untuk download hasil uji algoritma, klik Excel, lalu klik export, lalu tunggu sampai hasil ujinya keluar juga. Kemudian kita lanjut ke analisis Path Coefficient. Pengujian Path Coefficient digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung antara variabel dalam model penelitiannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa cross-selling opportunities berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa semakin baik peluang cross-selling yang diberikan perusahaan, semakin tinggi juga tingkat kepuasan pelanggan yang dirasakan. Customer Company Identification juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat identifikasi pelanggan terhadap perusahaan, maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Digital Strategy menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa penerapan strategi digital yang efektif mampu meningkatkan pengalaman pelanggan sehingga mendorong kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hasil ini menjelaskan bahwa pelanggan yang merasa puas cenderung memiliki niat yang lebih besar untuk melakukan pembelian. Namun demikian, product evaluation tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian pelanggan terhadap produk belum mampu meningkatkan kepuasan pelanggan secara langsung dalam konteks penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh hipotesis langsung diterima kecuali hipotesis yang menguji pengaruh product evaluation terhadap customer satisfaction. Lanjut lagi ke analisis indirect ataupun pengaruh tidak langsung. Pengujian indirect effect dilakukan untuk mengetahui peran customer satisfaction sebagai variabel mediasinya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa customer satisfaction mampu memediasi hubungan antara cross-selling opportunities dan purchase intention secara signifikan. Dengan kata lain, peluang cross-selling dapat meningkatkan niat pembelian melalui peningkatan kepuasan pelanggan. Dan customer satisfaction ini juga terbukti memediasi hubungan antara customer company identification dan purchase intention. Jadi semakin kuat pelanggan mengidentifikasi dirinya dengan perusahaan, semakin tinggi juga kepuasan dirasakan sehingga mendorong niat pembeliannya. Selain itu, customer satisfaction juga berhasil memediasi pengaruh digital strategy terhadap purchase intention. Strategi digital yang baik mampu meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya mendorong niat pembeliannya. Sebaliknya, customer satisfaction tidak mampu memediasi hubungan antara product evaluation dan purchase intention karena pengaruh tidak langsung yang dihasilkan tidak signifikan. Dengan demikian, mediasi customer satisfaction hanya terjadi pada hubungan cross-selling opportunities, customer company identification, dan digital strategy terhadap purchase intention-nya. Lanjut ke analisis R-square. Jadi pengujian ini itu untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa customer satisfaction memiliki nilai R-square yang berada pada kategori sedang hingga kuat, dan hal ini berarti variasi customer satisfaction dapat dijelaskan secara cukup baik oleh cross-selling opportunities, customer company identification, digital strategy, dan product evaluation. Sementara sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Untuk variabel purchase intention, nilai R-square berada pada kategori lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa customer satisfaction hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi purchase intention-nya, sedangkan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitiannya.
Dan secara keseluruhan, model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan customer satisfaction, namun masih terbatas dalam menjelaskan purchase intention-nya. Lanjut ke analisis SRMR ataupun model fit, Standardized Root Mean Square Residual, digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model secara keseluruhan atau goodness of fit. Berdasarkan hasil pengujian, nilai ini pada saturated model maupun estimated model berada di bawah batas maksimum yang direkomendasikan yaitu 0,08. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat residual atau kesalahan prediksi dalam model relatif kecil. Semakin kecil nilai SRMR-nya, semakin baik tingkat kesesuaian model dengan data empiris. Oleh karena itu, hasil pengujian mendedikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang baik dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Secara keseluruhan, hasil evaluasi outer model dan inner model menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, serta goodness of fit, sehingga hasil pengujian hipotesis dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.
Kemudian nantinya untuk download hasil uji bootstrapping, klik Excel lalu klik export, kemudian tinggal tunggu sampai hasil ujinya keluar. Untuk model penelitian saya yaitu ada cross-selling opportunities, customer company identification, product evaluation, digital strategy, customer satisfaction, dan purchase intention. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.